Halo semuanya, hari ini saya akan melanjutkan perkembangan episode 1143. Dr. Vegapunk mengirim pesan, Saint Jai Garcia Saturn memanggil keempat Gorosei untuk menghentikannya. Setelah rencananya berhasil, Monkey D. Luffy segera meminta Vincemo ke Sanji untuk segera membawa pria berkepala apel itu keluar dari sini, tidak peduli apa yang dikeluhkannya. Saturn melihat bahwa mangsanya ingin melarikan diri, jadi dia mengejarnya, tetapi Luffy menghalangi jalan. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan mengganggu rencananya, karena dia tidak akan pernah menangkapnya. Setelah mengatakan itu, dia menepuk pantatnya dengan menantang, membuat Saturn sangat marah sehingga dia tidak tahan, jadi dia menyerang tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Dr. Vegapunk mencoba memintanya untuk pergi, tetapi Sanji menolak. Tiba-tiba, Borsalino, Kizaru, muncul dari suatu tempat di depan, menendang Sanji pergi. Sebelum Sanji khawatir, Kizaru segera menggunakan kemampuannya untuk memberi Vegapunk sebuah donat. Menghadapi kejutan ini, Luffy yang berada di atas berteriak keras, menyuruh Sanji untuk segera berlari ke pintu keluar di belakang pulau. Maka Sanji pun segera berlari untuk membawanya pergi dan diam-diam meminta maaf karena tidak melindunginya dengan baik. Di sisi lain, melihat target yang hendak melarikan diri, Kizaru menunggu sejenak lalu mengejarnya. Namun Luffy yang kini sangat marah, segera mengubah tubuhnya menjadi besar, muncul seperti dewa, meraih Kizaru dengan tangan kanannya, dan memegang kepala Saturnus dengan tangan kirinya. Ia menyatakan bahwa dengan aku di sini, kalian berdua tidak mungkin bisa pergi kemanapun. Di belakang, Sanji panik karena Vegapunk akan mati. Tiba-tiba di lab, monitor detak jantungnya mati, yang juga merupakan saat ia melepaskan tangannya dan meninggalkan dunia ini. Melihat itu, Sanji mencoba membangunkan Vegapunk karena ia tidak mengerti mengapa ia tersenyum setelah ia mati. Tiba-tiba, sebuah rekaman mulai diputar. Vegapunk menyapa dan meminta semua orang di seluruh dunia untuk memperhatikan. Saya Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius terhebat dan paling rendah hati di dunia. Saya tahu pesan ini akan mengejutkan semua orang, tetapi harap bersabar karena apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda adalah kebenaran tentang dunia kita. Saka tiba-tiba mengingatkannya bahwa tidak baik untuk langsung mengatakannya, bahwa ia harus memberi semua orang waktu untuk mempersiapkan diri, jadi ia tidak boleh langsung menyiarkannya. Setelah mendengarkan, Vegapunk memastikan bahwa ketika berita itu dirilis, baru keesokan harinya, media akan menyiarkannya ke seluruh dunia. Saka tidak berpikir demikian, karena jika ada yang mengganggu atau menyensor pesan tersebut, semua usahanya akan sia-sia. Kedengarannya masuk akal, jadi Vegapunk bertanya kepada Saka apakah ia punya saran. Afuera de la costa, los marines desconocen la noticia, ya que todos los caracoles de comunicación del barco transmitían simultáneamente. Resultó que era justo lo que Saka había sugerido, usar la potente red de comunicación de los marines como repetidor. En ese momento, incluso si los marines cortaban la comunicación, se seguiría transmitiendo con normalidad. Sanji, que sostenía el cuerpo de Vegapunk, sintió curiosidad por lo que ocurría al oír su voz. Intentó despertarlo para preguntarle si había oído mal, pero permaneció tendido sin responder. El viejo Saturno, que seguía bajo el mando de Luffy, estaba muy molesto, preguntándose qué diría Vegapunk. Con la conexión de la línea de transmisión, que permitía la transmisión ininterrumpida de noticias a todo el mundo con la máxima intensidad de señal, cualquiera con un caracol de comunicación podía recibir el mensaje y dedicar un tiempo a preparar sus grabaciones. Como el tiempo de configuración depende de la zona, Vegapunk fijó el intervalo en una hora. Saka sintió que una hora era demasiado, así que sugirió ver si ocurría algo durante ese tiempo. Cuando Usopp y Nami oyeron esto, pensaron que Vegapunk había actuado imprudentemente al intentar salvarlo. Edison se dio cuenta de inmediato de que York había eliminado la voz de Saka, así que se trataba de una grabación pregrabada. No sabía qué planeaba su amo. Vegapunk sabía que había gente a la que no le haría gracia la noticia e intentaría destruirla antes de que terminara. Así que reinició el tiempo de preparación a 10 minutos. Por otro lado,
Brogy y Dori seguían buscando a Luffy por todas partes, mientras los marines los seguían como hormigas. No sé en qué estaban pensando, escondidos entre los arbustos y planeando emboscar a estos dos legendarios capitanes. Al verlo, ambos sonrieron y elogiaron su temeridad al atreverse a rascarse la picazón. Después de que el humo se disipó, Brogy y Dori aparecieron y lanzaron ataques que dejaron a todos despatarados en el suelo en un instante. En cuanto a Luffy, al oír la voz de Vegapunk, pensó que estaba bien y que ahora solo tenía que encargarse de Kizaru y Saturn. En la tierra sagrada de Merigeois, los 4 ancianos restantes estaban furiosos y le preguntaron a Saturn si había lidiado con Vegapunk y qué noticias traía. Saturn respondió rápidamente que había visto con sus propios ojos a Kizaru asestar el golpe final, así que Vegapunk estaba definitivamente muerto. Warkuri supuso que Vegapunk había instalado un interruptor de la muerte para que el mensaje se enviara cuando el cuerpo principal ya no estuviera vivo. Con tantas posibilidades, los 5 ancianos no tenían forma de saber qué diría. Los 4 ancianos determinaron que el único lugar sospechoso para esta noticia podía ser la planta experimental, pero que en ese momento estaba protegida por una barrera. Al otro lado aún le quedaban 9 minutos antes de que se transmitiera el mensaje. Así que Vegapunk y Sokka decidieron tomar un café para relajarse. En el nuevo mundo, Dressrosa, la gente siente una gran curiosidad al enterarse de que el Dr. Vegapunk planea revelar una verdad impactante al mundo entero. Preparan un caracol de televisión para proyectarlo en la plaza durante 10 minutos. Leo también va a verlo, intrigado por si Vegapunk es la persona que Luffy secuestró. Rebecca explica de inmediato, pues sabe que solo se trata de una noticia sensacionalista que se burla de Luffy. Al verla, todos saben que Vegapunk la está transmitiendo voluntariamente, por lo que sienten curiosidad por la verdad del mundo de la que habla. En la aldea Fusa, la gente aún desconoce el motivo de todo esto, pues creen que las noticias sobre Luffy son puras tonterías. Desearían que hubiera un caracol de televisión en la aldea, pero el alcalde se molestó porque Queen pagaría por comprarlo. Con solo escuchar el sonido era suficiente. Di Water 7, Wali Kota Iceberg memanggil sekretarisnya untuk menyiapkan siaran ke semua dermaga. Ia ingin memastikan semua pekerja berkumpul dalam 10 menit untuk melihat betapa mengejutkannya peristiwa ini. Suasana berubah menjadi berita besar Morgans. Ia juga tidak tahu berita apa ini karena disiarkan di frekuensi Angkatan Laut tetapi tidak dienkripsi. Nefertari Vivi melihatnya dan sangat khawatir, lalu bertanya di mana Luffy dan yang lainnya. Namun, Morgans melihat jam di belakangnya dengan saksama dan menemukan bahwa ini bukanlah waktu Pulau Egghead saat ini, melainkan siaran yang telah direkam sebelumnya. Ia berasumsi bahwa Booster Call pasti telah menghancurkan pulau itu menjadi abu. Mendengar ini, Vivi sangat sedih, berharap Luffy dan yang lainnya tidak mati. Pada saat ini, di Laut Barat, Utara, dan Selatan, setiap warga memperhatikan berita dari Vegapunk ini. Mereka percaya bahwa seorang jenius yang menerangi dunia pasti kesulitan mengungkapkan berita mengejutkan ini. Di belakang pasukan revolusioner, Emporio Ivankov sangat penasaran tentang apa yang disembunyikan Vegapunk yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Untuk menjelaskan rasa penasaran ini, Sabo segera bertanya kepada Monkey D. Dragon apakah Vegapunk benar-benar telah mengungkap rahasia dunia. Tiba-tiba, Dragon teringat perkataan Sokka, "Kurasa aku akan segera pergi, jadi aku akan diam saja." Meskipun pihak lawan untuk sementara aman, Joely Bonnie masih sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Setelah berlayar cukup lama, mereka akhirnya tiba di kapal legendaris Elbaf, yang membuat Franky sangat gembira. Para raksasa berkata bahwa mereka akan berlayar segera setelah kedua kapten kembali. Saat itu, Bonnie sangat khawatir, berharap semua orang dan Dr. Vegapunk baik-baik saja. Para Gorosei memperhatikan pesan Vegapunk dengan wajah tegang. Kembali ke Luffy,
ia menyadari bahwa pukulannya tidak dapat melukai kedua lelaki tua itu. Tiba-tiba, Kizaru menggunakan sinar laser dari matanya untuk menyerang, tetapi Luffy menghindarinya. Ia menyatakan bahwa hingga saat-saat terakhir, ketika semua temannya belum melarikan diri dari sini, kedua lelaki tua itu tidak boleh pergi kemanapun. Luffy mulai merentangkan lengannya ke belakang dan menggunakan simbol fajar untuk menangkapnya, langsung menciptakan dua gulungan kertas nasi monyet dan laba-laba. Setelah serangan itu, Saturnus dan Kizaru tertegun dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Luffy mulai memutar-mutar kedua kue beras di tangannya seperti pengamen jalanan dan melemparkannya jauh ke laut. Di kapal, para marinir menemukan sesuatu yang terbang ke arah mereka, tanpa mengetahui bahwa itu adalah Laksamana Kizaru mereka. Luffy melihat bahwa ia telah berhasil melemparkan kedua lelaki tua itu jauh dan tertawa gembira. Namun Saturnus lebih kuat, jadi ia berbalik sebelum jatuh ke laut, terbang kembali, membuat Luffy sangat terkejut. Karena tidak dapat melawannya, Luffy melarikan diri, marah dalam hatinya karena ia tidak dapat melukai lelaki tua ini. Di sisi lain, di kapal setelah tabrakan, para prajurit datang untuk bertanya kepada Kizaru apa yang terjadi hingga ia terbang ke sini. Namun saat ini, ia hanya bisa meletakkan tangannya di dahi dan berbaring diam, memikirkan temannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Saturnus dengan marah mengikuti Luffy, tetapi didesak oleh keempat lelaki tua yang tersisa karena tidak ada lagi waktu bagi Vegapunk untuk bicara omong kosong. Saturnus mendengarkan tetapi tetap diam dan terus mengejar Luffy karena anak ini telah memberinya terlalu banyak cabai. Namun kemudian, ketika ia merasa tidak ada lagi waktu, Saturnus akhirnya memutuskan untuk menggunakan ritual pemanggilan gelap ke Tanah Suci. Ketika lingkaran sihir muncul, keempat lelaki tua itu perlahan-lahan membiarkan setiap orang melangkah ke dalamnya. Tiba-tiba, di Pulau Egghead, pilar-pilar petir hitam yang mengerikan mulai memancar dari pulau itu, membuat para prajurit sangat ketakutan. Di dalam, 4 pilar asap hitam raksasa mengepul dari lingkaran sihir, mengguncang tempat itu. Melihat ini, Sanji berhenti kaget, tiba-tiba menyadari bahwa itu sama seperti ketika laba-laba tua pertama kali muncul. Itulah akhir episode 1143. Sampai jumpa lagi setiap Senin pagi di saluran saya. Setelah menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung saya.